Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor konstruksi yang akan saya analisa hari ini. Ada WSBP, WG, Wika, Waskita, Adi, PTPP, dan Witon. Kita langsung saja ke indeks. Indeks setelah kemarin koreksi 0,3%, hari ini indeks kembali rebound ke level harga 6.100, naik 0,98%. Kalau dilihat transaksi hari ini lumayan sepi ya, ada di 14,6 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy di 249 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG hari ini tutupnya kurang bagus menurut saya. Kalau tadi tutup di atas harga open kemarin di 6.119. Nah, kalau dia tutup di atas itu bagus, dan hari ini candlenya kurang menarik ya. Jadi masih perlu waspada. Kemungkinan besok juga bisa aja ISG koreksi menguji 6.000-nya karena transaksi hari ini tipis ya, 14,6 triliun. Jadi ya masih perlu hati-hati. Kalau mau main ya main pas trade aja. Kalau mau simpan dan hold ya cari saham-saham yang berfundamental bagus, yang harganya masih bisa dikatakan murah dan juga di dekat area support kuat atau level psikologisnya. Jadi seperti itu untuk ISG. Indikator MACD bar chartnya mulai menipis, garis biru mulai terindikasi melandai tapi sudah melewati garis nol ya. Ya jadi perlu hati-hati lah untuk ISG. Kalaupun besok ISG kembali melanjutkan kenaikan ya minim-minim bisa tutup di atas 6.150, itu potensi bagus lah. Atau kalau bisa ya lebih tinggi, tutupnya di atas 6.200 ya bagus untuk ISG. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada WSBP. WSBP hari ini ditutup naik tipis 1,6% ke level harga 254. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell tapi tipis ya di 735.000. Kalau dilihat broker smarinya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang terlihat signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP masih perlu hati-hati ya. Hari ini WSBP masih dipertahankan oleh EMA 60-nya. Sempat mencoba menguji resistennya di 264, tapi gagal lewat dan akhirnya WSBP juga kembali turun dan tutup di 254. Untuk besok kemungkinan kalau ISG juga bisa hijau pekat, kemungkinan WSBP mampu breakout 264. Tapi beda cerita kalau ISG koreksi, WSBP akan breakdown dari EMA 60-nya. Apakah bisa untuk buy? Ya coba aja main pas trade ya. Strategi biasa di penurunan 3-5% coba buy, cuman resikonya harus siap ya. Kalau buy ternyata nggak naik malah di bawah ARB, ya harus siap cut loss. Kalau WSBP besok ARB cut loss saja menurut saya ya. Jadi seperti itu, sesuaikan. Kalau mau beli di harga penutupan hari ini juga nggak masalah, tapi kalau ARB siap cut loss ya. Semoga WSBP besok bisa naik lah. Indikator MACD garis biru juga sudah melewati garis nol dan jarak garis biru dan merah juga lebar. Bar chart di bawah nol juga masih dalam, menurut saya nggak kelihatan yang signifikan berkurangnya ya, jadi masih perlu hati-hati. Selama WSBP bertahan atau tutup di bawah 264 2 hari ke depan, berpotensi WSBP ke support minornya 225. Kalau itu di breakdown lagi, arah selanjutnya WSBP ke 200, menguji support EMA 200-nya dan harusnya itu dipertahankan. Jadi bagaimana yang beli dari daerah atas yang nggak mau cut loss, menurut saya WSBP masih aman, masih berpotensi ke atas tahun ini, menguji lagi 350-nya ya, masih berpotensi. Jadi sekarang WSBP lagi membuat swing low-nya. Kalau dilihat dari histori sebelumnya,
Kalau dari atas sampai bawah itu sekitar 41% dia pernah turun dari Juli 2020 sampai Oktober. Jadi selama 3 bulan USBP terus koreksi 35%. Kalau ini ya, kalau 35% harusnya 39% ya. 39% harusnya ya sekitaran sini ya. Buruk-buruknya turun USBP ya sekitaran 200. Pas di dekat EMA 200-nya kemungkinan akan ada pantulan, yaitu buruk-buruknya. Jadi kalau Bapak Ibu mau simpan nggak mau cut loss juga ya boleh mulai approach down di 225. Kalaupun dia koreksi lanjutan, approach down lagi di daerah 210. Dan harusnya ini akan ada pantulan untuk dia naik lagi. USBP memang historinya dari dulu volatile ya. Kalau turun dia turun tajam, kalau naik ya naik tajam. Jadi ini ya masih belum, menurut saya masih di 26%, yang harusnya ya ke daerah 205 sampai 225. Ya ideal targetnya ke situ, tapi mungkin nggak nyampe situ juga, dia mantul lagi. Kalau dilihat dari neckline-nya harusnya ya 225 ini dipertahankan. Kalau USBP mampu bertahan di 3-4 candle sideways di atas 225 ini, bisa jadi USBP sideway di 225 sampai 260. Dia tektokan dulu di daerah sini baru naik ke atas lagi menguji 350. Jadi seperti itu aja untuk USBP. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada WG. WG hari ini ditutup naik 3,77%, KLP harga 220. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat hari ini WG didistribusi oleh SQ 40.000. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WG lebih menarik karena WG sudah di area support kuatnya 200, ada EMA 200, walaupun trend line-nya uptrend, supportnya ada di daerah 170 sampai 180. Ya nggak masalah, menurut saya nggak harus juga dia turun ke trend lainnya seperti 14 Mei dia nggak turun sampai uptrend, dia naik, tapi habis itu dia turun sampai trend line uptrendnya ya. Dan ini untuk kedepannya 2 hari ke depan WG kalau tidak mampu naik ke atas 230 ya berpotensi WG kembali koreksi menguji EMA 200-nya di 200. Kalau itu di breakdown WG mengarah ke 180 support trend line uptrendnya ya. Dan ya kalau dilihat dari atas ke bawah dia turun sekitar 31%. Ya seharusnya ini udah ideal ya penurunan swing low-nya. Jadi kemungkinan ini bisa lanjut. Cuman ya masih perlu hati-hati. Yang belum punya barang gimana? Kalau Bapak Ibu mau main cepat, cut loss-nya di 210 bisa. Cut loss di 210 ya. Itu sekitaran ya 5%-an, 4% ya. Di low-nya candle hari ini. Low candle hari ini ada di 212. Bapak Ibu bisa cut loss di 210 sampai 208. Target profit 230 kalau mampu breakout ya mengarah ke EMA 60-nya ya. Ini EMA 60 di 240. Jadi seperti itu untuk USBP. Indikator MACD garis biru sudah mulai melandai walaupun sudah di area bawah, di area oversold. Bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Tapi volume kenaikan WG hari ini tidak ada. Jadi ya perlu waspada lah ya. Jadi seperti itu aja untuk WG. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Wika. Wika hari ini naik 3,14%, KLP harga 1965. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham Wika juga hari ini diakumulasi oleh CC, RX dan CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wika ada di area pertengahan range sideway-nya. Semoga ini menjadi range sideway Wika ya. Jadi yang swing trade ya bisa beli di daerah bawah di 1800, jualnya ya di dekat-dekat resisten 2050 sampai 2100. Dan sekarang Wika ada di harga pertengahan. Jadi mending wait and see aja dulu. Apakah dilihat besok mampu nggak menguji lagi 2050 sampai 2100. Kalau mampu breakout ya arah Wika bisa ke 2500 lagi. Tapi kalau gagal breakout 2100, Wika akan kembali ke 1800. Jadi
buy aja di daerah 1800 ini bisa. Cut lossnya di 1680, cut loss di 1680, buy-nya di daerah 1800 sampai 1820. Kalau saya lihat Wika kemungkinan besar akan sideway sampai akhir bulan ini ya, selama tidak breakdown dari 1800. Kalau dia breakdown 1800, Wika berpotensi besar mengarah ke 1400, di situ ada EMA 200-nya. Tapi kalau dilihat dari MACD yang mulai sudah terlihat melandai, walaupun garis biru sudah di bawah perbatasan garis nol, tapi bar chart makin kecil atau makin tipis. Jadi seperti itu, yang punya dari daerah bawah bagaimana, pasang trailing stop. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Waskita. Waskita hari ini ditutup naik tipis 1%, kalau harga 1415. Sebelumnya dia sempat menyentuh level tertingginya di 1495, tapi kemudian dibawa turun dan tutup di 1415. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, tapi tipis. Kalau dilihat broker summary-nya, Waskita sedikit diakumulasi oleh DR, AO, dan YP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Waskita masih sangat perlu hati-hati. Waskita belum aman karena tidak mampu tutup di atas 1500. Kalau mampu tutup di atas 1500, ya potensi bagus untuk Waskita bisa mengarah ke 1750 sampai 1800. Jadi untuk sekarang ya kemungkinan Waskita kalau tidak mampu lewat 1490 sampai 1500, Waskita akan sideway di range harga 1270, supportnya dan resistennya di 1490 sampai 1500. Kalau kita lihat range profitnya sekitaran 15%, menurut saya cukup bagus untuk swing trade ya. Jadi tunggu aja di dekat-dekat support. Kalaupun breakdown ya cut loss kalau turun dari 1230 sampai 1210. Tapi belinya di daerah 1300 sampai 1310. Jadi seperti itu aja untuk Waskita. Indikator MACD juga masih mengarah ke bawah walaupun belum melewati perbatasan garis nol. Tapi bar chart di bawah nol masih dalam terbentuk. Dan kalau Waskita tidak mampu mempertahankan 1270 sampai 1250, bisa-bisa Waskita mengarah ke 1000 sampai 850 lagi. Jadi tetap selalu waspada yang trading, ya siapkan trading plan-nya, cut loss-nya dipersiapkan, jangan dinego-nego. Kalau sudah menyentuh harga cut loss ya. Jadi seperti itu aja untuk Waskita. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada Adi. Adi hari ini ditutup naik tipis 1,44%, ke level harga 1405. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat saham Adi malah diakumulasi oleh KK, MS, dan NI. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adi masih dipertahankan oleh EMA 60-nya dan Adi membuat candle doji di atas support EMA 60. Apakah itu pertanda bagus? Bagus kalau Adi besok atau lusa bisa tutup di atas 1500. Kalau tidak mampu tutup di atas 1500, ya berpotensi Adi menguji supportnya yang ditarik garis di 1280. Kalau itu di breakdown, Adi akan mengarah ke 1000 bahkan ke 800. Jadi seperti itu untuk Adi. Kalau Adi masih mempertahankan 1270, ya bisa jadi Adi akan sideway di range harga 1270 sampai 1500 ini. Kalau kita lihat range-nya sekitaran 13 sampai 15%, ya masih ideal untuk swing trade ya. Jadi belinya ya dekat-dekat support di daerah 1280 sampai 1290, jualnya dekat-dekat resisten di 1450 atau 1460. Kan lumayan di sekitaran 10% ataupun di 12%. Jadi seperti itu aja untuk Adi. Yang belum punya wait and see aja dulu. Kalaupun mau beli ya harus siap cut loss ya agak dalam di 14%. Mending nunggu di dekat bawah ini di daerah 1300 atau 1280 ya. Jadi cut lossnya sekitaran 7% ataupun di 6% bisa.
Dan target profitnya ya di 13% ya, di 1460. Jadi seperti itu aja untuk Adi. Hari ini Adi membuat candle doji tapi volume tidak ada. Ya, volume tidak ada ini bisa dikatakan ya bisa juga seller sudah berkurang atau tidak kuat. Karena sudah 4 candle Adi tidak breakdown dari supportnya 1270. Ya, kemungkinan ini sudah mulai berkurang seller, ya bisa jadi Adi rebound. Tapi kalau tidak mampu lewat 1500 ya kemungkinan Adi akan sideways di range harga 1270 sampai 1500. Jadi seperti itu aja untuk Adi. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada PTPP. PTPP hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,59% ke level harga 1660. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat broker summary-nya, PTPP malah didistribusi oleh KZ dan OD. Ya, KZ distribusi sangat besar di 135.000 yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP menurut saya juga ya kemungkinan seller mulai berkurang karena sudah 4 candle PTPP masih mempertahankan EMA 60-nya. Kalau sampai besok atau lusa breakdown ya PTPP bisa mengarah ke 1250 sampai 1100. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di daerah 1540 ya bisa. Cuman main cepat dengan resiko ke trigger ya. Ini Bapak Ibu cut loss di 1540 dan target profitnya tapi sudah dekat di resistennya aja 1750 sekitar 5%. Tapi kalau mampu breakout ya pasang trailing stop aja. Kalau lewat 3% profit pasang trailing stop, takutnya berbalik arah. Tapi target bisa sampai 1900 ya, target bisa sampai 1900. Yang penting PTPP mampu tutup aja hari besok atau lusa di atas 1760. Jadi seperti itu aja untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Witon. Witon hari ini ditutup naik tipis 1,16% ke level harga 348. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat the broker summary-nya terlihat Witon biasa aja. Distribusi dan akumulasinya nggak ada yang terlihat signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Witon sudah 4 candle di bawah EMA 60 dan di bawah resisten yang ditarik garis, ya perlu hati-hati. Ini menurut saya harga tanggung. Jadi idealnya belinya yang menunggu aja di 300 sampai 305. Cut loss kalau turun dari 284 sampai 282. Ya jaga di bawah di sini, atau kalau Bapak Ibu mau beli di dekat di harga sekarang ya cut loss kalau turun dari 325. Jadi seperti itu untuk Witon, mending wait and see aja dulu ya. Kalau besok dia mampu breakout ya akan kita update. Kalau sudah di atas 360, selama di bawah 360 jangan dulu beli, mending sekalian beli di daerah 300 sampai 306 ini Witon. Dan juga harusnya Witon mempertahankan supportnya 300. Ya bagus lah kalau Witon bisa ke bawah. Menurut saya idealnya ke bawah sini aja biar naiknya lebih kencang. Jadi Bapak Ibu bisa beli dari bawah dan hold, dan ya arahnya ya bisa ke 400 turun sini. Jadi seperti itu aja untuk Witon ya. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.